Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat jaringan OSPF non backbone itu pada lab 42. Di sini saya sudah menampilkan dan membuat topologi untuk IP dan IP ID-nya kita sesuaikan sesuai dengan topologi saya. Yang pertama kita lakukan, kita akan melakukan mengkonfigurasikan IP. Di sini saya memiliki 3 router, itu dengan RB1, RB2, dan RB3. Oke, kita langsung saja kepada step kita mengkonfigurasikan IP. Oke, di sini saya menggunakan Winbox. Pertama, kita akan buka Winbox. Di sini adalah yang pertama adalah Winbox RB1. Di sini kita akan membuat interface bridge terlebih dahulu. Untuk RB1 kita klik tambah, lalu pilih bridge. Lalu kita ubah nama bridge-nya itu yang pertama kali, yaitu adalah loopback. Selanjutnya kita apply dan OK. Selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke IP, lalu kita ke addresses. Lalu kita tambahkan elemen IP yang sesuai dengan topologi kita. Untuk RB1 yaitu 12.12.12.1/24. Yaitu interface-nya untuk Ether 1. Oke, kita apply lalu OK. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi elemen IP untuk Ether 2, yaitu elemen IP-nya 192.168.1.1/24. Kita masukkan yaitu 192.168.1.1/24. Ini mengarah ke Ether 2. Kita apply lalu OK. Oke, selanjutnya kita menambahkan IP address, alamat bridge-nya itu dengan IP 1.1.1.1/32. Lalu kita mengarahkan ke loopback dengan break yang sudah kita buat seperti tadi. Apply lalu OK. Lalu selanjutnya kita sudah memiliki 3 buah konfigurasi elemen IP. Di RB1 ini kita sudah selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan atau menambahkan routing OSPF. Kita lanjut ke routing, lalu kita pilih OSPF. Pada bagian ini kita langsung ke kepada bagian area. Pada di sini kita di bagian instance, kita ada yang paling atas ini atau indeks pertama. Kita klik lalu namanya kita ubah. Yang pertama kita mengubah redistribute connected route. Kita ubah ke S-type 1, lalu memiliki router ID-nya 1.1.1.1. Oke, lalu kita OK. Di sini kita sudah menambahkan OSPF pada RB1. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan hal yang sama seperti tadi kepada RB2. Kita buka Winbox RB2. Oke, yang pertama kita lakukan lanjut sama seperti RB1, kita ke interface, lalu tambah, kita bikin bridge-nya.
Nama bridge-nya kita tukar menjadi kita sebagai seperti tadi, yaitu loopback. Lalu selanjutnya kita apply, lalu oke. Oke, kita akan menambahkan elemen IP. Kita lanjut ke IP, lalu kita ke address. Kita klik tanda tambah. Kita lihat topologinya, ini mengarah kemana. Yaitu dengan addressnya dengan IP 12.12.12.2/24. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu selanjutnya kita klik tambahnya, yaitu untuk Ether 3 ke klien. Yuk kita ubah addressnya, yaitu dengan alamat IP 192.168.2.1/24. Lalu ini mengarah kepada Ether 3. Lalu langsung saja kita apply dan oke. Oke, selanjutnya kita kepada Ether 2. Untuk RB2 yang Ether 2 mengarah ke Ether 3. Ini kita klik tambah, new addressnya kita dengan alamat IP 23.23.23/1/24 dengan mengarah ke Ether 2. Kita apply lalu oke. Selanjutnya menambahkan alamat IP untuk bridge. Oke, sini kita tambah lagi, lalu kita ke address dengan alamat IP 2.2.2.2/32. Ini mengarah kepada loopback. Lalu kita apply lalu oke. Oke, di penambahan alamat IP di router 2 sudah selesai. Oke, sekarang kita akan menambahkan OSPF-nya. Kita ke routing, ke SPF, lalu kita ke instance. Pada indeks pertama kita rubah router ID-nya, yaitu dengan alamat IP 2.2.2.2 dengan connected routes-nya yaitu ke S-type 1. Lalu kita apply, lalu oke. Oke, setting RB2 sudah selesai. Sejauh ini kita akan melanjutkan kepada router 3. Oke, sekarang kita ke Winbox RB3. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu sama seperti tadi, kita ke interface lalu ke bridge. Sini kita tambahkan namanya menjadi loopback. Lalu kita apply lalu oke. Lalu di sini kita akan menambahkan alamat IP untuk router ketiga. Yaitu kita tambah, kita ke address. Addressnya kita tukar alamat IP-nya. Ether 1 ke router 2 yaitu 23, alamat IP-nya 23.23.23.2/24. Di sini alamat IP itu mengarahkan ke Ether 1, yaitu kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita melakukan alamat IP yang mengarah ke klien. Kita tambahkan address dengan alamat IP 192.168.3.1. Ini mengarahkan ke Ether 3.1/24 yang mengarahkan ke Ether 2. Lalu kita apply lalu oke. Oke, kita lanjut ke interface bridge-nya. Di sini kita menambahkan alamat IP address yaitu 3.3.3.3/32 yang mengarahkan kepada loopback. Lalu kita apply lalu oke. Oke, sekarang kita akan menambahkan routing OSPF-nya. Kita ke routing, ke OSPF, kita ke instance. Pada indeks pertama kita klik kita
rubah router ID-nya, yaitu 3.3.3.3 dengan connected routes-nya yaitu S-type 2. Oh maaf, S-type 1. Lalu kita apply, lalu oke. Oke, yang kita lakukan sekarang adalah yang tahap selanjutnya, kita melakukan routing IP kepada RB1 terlebih dahulu. Kita buka Winbox RB1. Sini kita masuk ke routing, lalu kita masuk ke OSPF. Kita akan menambahkan pada bagian area. Lalu kita tambahkan dengan nama areanya itu area 1 untuk RB1. Lalu untuk area ID-nya kita di sini yaitu 0.0.0.1. Lalu kita apply, lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kepada RB2 atau router 2. Kita langsung saja ke routing, kita masuk ke OSPF, lalu kita ke bagian area, kita tambahkan dengan area namanya yaitu area 2. Oke, di sini kita akan menambahkan area ID-nya juga. Lalu yaitu 0.0.0.2. Oke. Lalu langsung saja kita apply langsung dan oke. Oke, lanjut saja kita kepada RB3. Di sini kita melakukan hal yang sama, yaitu kita ke bagian areanya. Di sini RB3 area ID-nya tetap 0.0.0.2, yaitu karena kan mereka hanya memiliki satu area saja dan sama, yaitu area 2. Lalu di sini kita menambahkan area ID-nya, lalu kita apply, lalu oke. Oke, setelah menambahkannya, yaitu kita akan melakukan advertise network yang sesuai dengan topologinya. Oke, di sini kita ke Winbox lagi kepada untuk router RB1. Lalu kita masuk ke routing, lalu kita ke OSPF lagi. Oke. Pada bagian OSPF ini kita ke bagian network. Lalu kita lanjut ke klik tambah. Dengan networknya 192.168.1.0. Lalu kita 0/24 dengan areanya yaitu area 1. Sini sudah, yaitu langsung kita apply lalu oke. Masih di RB1 kita menambahkan dengan network 1.1.1.1 press 32. Untuk areanya yaitu area 1. Sudah, kita apply lalu oke. Juga tambahkan dengan network 12.12.12.0 lalu press 24, lalu dia mengarahkan kepada area backbone. Lalu kita apply lalu oke. Oke, di sini untuk RB1 sudah selesai. Kita minimize lalu kita masuk yang selanjutnya yaitu RB2. Di sini kita langsung saja ke routing, ke OSPF. Lalu kita ke bagian network, lalu kita tambah, lalu networknya kita ganti menjadi 12.12.12.0 press 24.
Di sini kita menambahkan dengan area backbone. Oke. Di sini lanjut kita menambahkan network dengan 192.168.2.0 press 24 yang dengan areanya yaitu area 2. Area backbone. Kita apply lalu oke. Selanjutnya kita menambahkan OSPF network yaitu dengan 2.2.2.2 press 32 masih di area backbone. Lalu kita apply lalu oke. Masih tersisa satu lagi. Di sini kita menambahkan OSPF network dengan networknya 23.23.23.0 press 24 dengan kita mengarahkan ke area 2. Kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita minimize lalu kita masuk ke Winbox RB3 atau router 3. Kita masuk ke routing, ke OSPF, lalu lanjut kita ke network. Kita tambahkan yang pertama itu networknya dengan 23.23.23.0 press 24 dengan areanya kita mengarahkan ke area 2. Lalu kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita masih di bagian network dengan network yaitu 192.168.0 192.168. Kita akan menambahkan alamat IP dulu yaitu dengan 3.3.3.3 press 32 untuk mengarahkan ke area 2. Oke, langsung kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita menambahkan satu lagi yaitu dengan network 192.168.3.0 press 24 dengan mengarahkan ke area 2. Lalu kita apply lalu oke. Oke. Sekian konfigurasi dari alamat IP dan topologi dari OSPF dan backbone lab 42. Mohon maaf. Terima kasih.